Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik hadirin ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini kita melanjutkan kembali kajian Asmaul Husna. Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita berikhtiar bersama hadirin untuk lebih mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terasa ketika kita semakin banyak mengenal sifat-sifat Allah, kita semakin sadar sungguh sangat tepat sekali kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita, satu-satunya zat yang kita ibadahi hadirin. Kita merasa bahagia sekali ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Di maghrib kali ini kita akan membahas hadirin salah satu dan nama sifat Allah Al-Aziz hadirin. Nah, ini ada namanya Pak Aziz di sini, Pak. Pak Ardi ada ya. Apa Al-Aziz itu? Sederhananya Al-Aziz itu dialah Allah yang maha kokoh, maha kuat, maha perkasa hadirin. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Aziz hadirin. Ini kata Imam Al-Ghazali, kalau beliau meringkas Al-Aziz itu dengan kalimat huwal khatirul ladzi yaqillu wujudu mithli wa tashtadul hajatu ilaihi wa yas'abul wusulu ilaihi. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Aziz itu dialah Allah yang berkedudukan tinggi hadirin. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia daripada Allah. Dan Al-Aziz itu secara bahasa menunjukkan alladzi yaqillu wujudu mithli. Sedikit sekali, bahkan mustahil ada yang semisal dengan Allah. Itu makna aziz hadirin. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, Al-Aziz itu wa yas'abul wusulu ilaihi. Kata Al-Aziz itu maknanya adalah sesuatu yang sulit untuk digapai hadirin. Bapak Ibu semua, sampai kapanpun andaikan kita tamat mempelajari Asmaul Husna 99 nama yang Allah ajarkan kepada kita hadirin, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan hakikat Allah. Karena begitu sempurnanya, karena begitu luhurnya hadirin sifat-sifat Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengenal hakikat Allah seperti apa. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Al-Aziz ini menunjukkan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh dengan Allah. Semua makhluk pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan hadirin, jangankan seluruh urusan kita seluruhnya. Slide-nya juga masuk. Masya Allah. Kita lihat ya sebentar. Sila udah masuk. Syukran Ustaz. Nah, diingatkan. Nah, hal yang paling terkecil saja hadirin, hal-hal yang ada dalam diri kita. Ini kata para ilmuwan, Bapak Ibu sekalian oleh Allah, jaringan mata kita saja atau retina ini itu terdiri atas 130 juta sel untuk siap menerima cahaya ke dalam mata kita. Ada 130 juta sel yang ditopang dengan 900.000 saraf penglihatan hadirin, dan wujudnya mengalami perubahan ketika datang cahaya. Bapak Ibu semua, secanggih apapun teknologi kita hari ini, siapa yang bisa menciptakan canggihnya mata kita hari ini hadirin? Ini butuhnya kita kepada Allah. Kira-kira hadirin, siapa yang mengurus 130 juta bahkan 900.000 saraf penglihatan di dalam mata kita, Pak? Pernah tidak satu hari misalnya bapak-bapak satu waktu curhat kepada ibu, Bu bentar, ya Pak belit saraf penglihatan Pak dibenerkeun, Pak. Dibetulin oleh kita hadirin. Allah semua yang mengatur itu semua.
Ketika orang hadirin terganggu matanya, berapa orang yang harus mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran, dia tega untuk mengeluarkan banyak uang karena ingin mengembalikan penglihatan matanya. Itu satu mata saja, belum organ tubuh yang lain, belum alam semesta ini hadirin. Air yang Allah berikan, udara yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan kata Al-Aziz, sangat butuh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan kata Al-Aziz sangat tidak butuh kepada kita. Andaikan seluruh manusia berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan seluruh permintaan seluruh umat manusia itu, maka tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Al-Aziz itu hadirin secara bahasa, ini secara bahasa hadirin. Pertama maknanya, kalau ada dalam bahasa Arab kata azza ya'izzu itu maknanya ghalaba, mengalahkan. Jadi kalau ada seorang hadirin dalam bahasa Arab itu misalnya rajulun aziz, seorang laki-laki yang aziz. Seorang laki-laki yang aziz itu berarti dia itu orang yang kuat, sulit dikalahkan oleh orang lain. Itu makna Al-Aziz. Ada juga makna azza ya'izzu itu artinya adalah sesuatu yang sedikit atau sulit ditemukan. Itu makna azza ya'izzu, makna yang lain. Kenapa Allah dinamakan Al-Aziz? Karena gak akan ada dicari di alam semesta ini yang sama zatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Atau makna azza ya'izzu itu maknanya kuat lagi keras. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada tanah, hadirin Bapak Ibu semua, tanah itu keras, hadirin, kokoh, sulit misalnya digali, itu namanya azaz. Ini satu akar kata dengan kata aziz. Ini satu tanah dalam bahasa Arab yang dia itu kokoh, kuat, itu namanya al-azaz. Nah, ini kata Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan apa makna Al-Aziz itu? Kalau kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini seorang pakar tafsir Al-Quran, asyadidu fi intiqamihi mimman taqama min a'da'i. Al-Aziz itu adalah maha kerasnya Allah dalam siksaannya ketika Allah menyiksa siapa saja musuh-musuh Allah yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Aziz, kerasnya siksa Allah. Hadirin Bapak Ibu subhanallah, siapa yang bisa menahan hadirin panasnya api neraka, Pak? Api di dunia saja berapa kerugian USA hadirin dengan terbakarnya California hari ini. Api dunia yang kata Nabi SAW, narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Kira-kira kalau di dunia hadirin panas api yang paling panas berapa derajat, Pak? Ada bisa sampai 1000, Pak. Itu di dunia. Di neraka jahanam itu 70 kali lipatnya panasnya api neraka jahanam. Dan nanti orang hadirin tidak ada satu detik pun istirahat dari panasnya api neraka. Andaikan mereka disiksa selama 100 tahun, 1000 tahun, apalagi kalau yang kekal di dalam neraka, tidak ada satu detik pun mereka istirahat dari panasnya api neraka. Makanya dalam satu riwayat hadirin, api neraka itu kalau ditanya apa warna api neraka itu, dalam satu riwayat dijelaskan api neraka itu dipanaskan oleh Allah alfa sana, selama 1000 tahun, sampai warnanya hatta ihmarrat, sampai benar-benar berwarna merah. Dipanaskan lagi oleh Allah api neraka jahanam itu selama 1000 tahun hatta ibyaddat, sampai benar-benar berwarna putih, saking panasnya. Dipanaskan lagi 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala hatta iswaddat, dan inilah jadi warna api di dalam neraka. Jadi kalau kita bertanya apa warna api di dalam neraka, kan biasanya kita tergambar api itu warnanya merah, biru mungkin ya, gas LPG kan warnanya. Maka dalam riwayat ini sampai 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai panas api neraka itu berwarna hitam. Maka api neraka di dalam neraka itu, makanya dalam
Allah menggambarkan neraka biasanya digambarkan dengan warna hitam, kepulan asapnya hitam, pembakaran manusianya hitam gosong, termasuk apinya, kata para ulama. Dan di satu riwayat mengatakan hitam. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Aziz pun fi intiqamihi mimman arada al-intiqam minhu la yaqdiru ahadun yadfa'uhu anhu. Kalau Allah sudah menyiksa hambanya yang Allah kehendaki untuk mendapatkan siksa, meskipun secara pokok hadirin Allah itu tidak mau menyiksa hambanya. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Mbak. Allah pun itu punya sifat Ar-Rahim. Tapi di sisi lain Allah itu punya sifat kemahaadilan. Allah tentu harus bersikap adil kepada hamba-hambanya hadirin, yang dia menentang, tidak mau adil mengikuti perintah Allah, yang menzalimi hamba-hambanya yang lain. Maka ketika Allah berkehendak untuk menyiksa, tidak ada satu hamba pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sepanjang sejarah manusia, siapa manusia yang paling kuat, siapa manusia yang paling kaya, siapa yang paling luas kekuasaannya, siapa yang paling tinggi jabatannya. Ketika kufur kepada Allah, Allah benamkan, hinakan sehina-hinanya dalam kehidupan dunia, apalagi nanti kelak dalam kehidupan akhirat. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, para ulama menjelaskan, nah makna secara bahasa itu, maka Al-Aziz itu apa? Allah yang maha mengalahkan, Allah yang maha memiliki kekuatan, Allah yang tidak ada tandingannya, itu makna Al-Aziz. Allah yang sempurna sifatnya, Allah itu raja, tempat bergantung seluruh makhluk, itu makna dari Al-Aziz. Nah, Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, innal izzah, kata aziz itu berasal dari kata izzah, ma hasala ihata ilmi wa umumu qudrati wa innahu la yukhriju mumkinun an iradati. Kata Imam Al-Qurtubi, kata al-izzah itu maknanya ungkapan bagi segala sesuatu yang diperoleh dari berupa keluasan ilmu. Ini kata-kata Imam Al-Qurtubi. Jadi makna Al-Aziz pun bukan hanya makna kuat, kokoh, mengalahkan, tapi menunjukkan makna yang keilmuannya sangat luas, pengetahuannya. Hadirin Bapak Ibu semua, apa yang tidak diketahui oleh Allah di dunia ini? Bahkan daun, setiap helaian daun yang terjatuh di dunia, Allah itu tahu kapan daun itu jatuh, kemana daun itu jatuh, dan kapan jatuh itu lumat. Hadirin, kapan daun itu hancur, Allah itu maha tahu terhadap itu. Itu makna izzah. Dan tidak mungkin seorang hamba itu keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu semua, satu waktu kita berikhtiar, mungkin masalah bisnis kita, mungkin kita berikhtiar dalam studi, dalam hal apapun, tapi ingat, ikhtiar kita itu hanya dalam lingkup, hadirin, kuasa, lingkup lingkaran kehendak kita saja. Ada lingkaran yang lebih besar, yaitu kehendak Allah, yang semuanya kita itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang hadirin perusahaan strategi bisnisnya sama, bahkan mungkin produknya sama, tapi hasilnya berbeda. Berapa orang yang ikhtiarnya sama, percis, tapi ternyata Allah bagikan berbeda, karena ada kehendak Allah, ada kesempurnaan kehendak Allah. Itulah Al-Aziz. Nah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, nih hadirin, di dalam surat Fatir ayat ke-10 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa saja yang menghendaki izzah. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita sudah mengenal Allah Al-Aziz, dialah Allah yang maha kokoh, maha kuasa, maha mulia, hadirin, maka kita sangat tahu sekali, hanya Allah yang bisa memuliakan seorang hamba. Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan kita ingin hidup kita mulia di dunia dan di akhirat, maka dekati Allah, taati perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan pasti muliakan, harumkan nama kita. Dalam riwayat Ahmad itu,
ketika kita dicabut nyawa saja, hadirin, orang-orang yang taat kepada Allah itu diangkat ruhnya ke langit. Di hadis riwayat Ahmad, sampai di langit pun para malaikat itu menyeru, ma hadhihi ruh at-thayyib, wangi ruh siapa ini, semerbak harum siapa ini. Kemudian malaikat yang mencabut ruh itu mengatakan, ini adalah ruhnya si fulan, si fulan. Sampai seluruh malaikat di langit itu mengenal si fulan karena ketaatannya kepada Allah ketika di dunia. Dimuliakan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah ketika di langit karena ketaatannya kepada Allah. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib, hanya kepada Allah seluruh kalimat-kalimat baik itu akan sampai. Wal amalu sholih yarfa'u, dan amal-amal sholih itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini terlebih malam ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, yang kata Nabi SAW, bulan Sya'ban itu bulan dipilih amal-amal sholih kita setiap tahun itu dilaporkannya di bulan Sya'ban. Setiap hari amal kita itu dilaporkannya 2 waktu, subuh, asar. Setiap minggu laporannya di hadis riwayat Ahmad itu kita dilaporkan amalan kita di setiap hari Kamis malam Jumat. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal Jum'ah, di hadis riwayat Ahmad. Setiap minggu itu di hari Kamis di malam Jumat. Nah, tahunannya itu di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat kepada Allah. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku itu senang sekali ketika amalku itu diangkat kemudian aku sedang saum. Makanya Nabi SAW di bulan Sya'ban itu, bulan yang paling banyak saum itu di bulan Sya'ban. Nabi SAW. Nah, kepada Allah hadirin terangkat. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini Syekh An-Najmi, beliau dalam bukunya, ini bukunya baru saya beli kemarin sekali hadirin. Sepulang dari Madinah, saya main ke beberapa toko kitab di Universitas Ummul Qura. Saya dapatkan ada satu kitab penjelasan tentang Syarah Asmaul Husna, bagus sekali. Nah, penulisnya namanya Syekh An-Najmi hadirin. Beliau mengatakan, mengapa Al-Aziz itu di dalam Al-Quran itu banyak disandingkan dengan kata Ar-Rahim, 13 kali di surat Asy-Syu'ara yang paling banyak, dan termasuk di ayat-ayat yang lain Allah itu mengatakan Al-Azizur Rahim. Al-Azizur Rahim, kan Al-Aziz itu tadi maknanya maha kuat, maha kokoh. Ar-Rahim itu maha pengasih, maha penyayang, itu Ar-Rahim. Kenapa disandingkan Al-Aziz dengan Ar-Rahim? Nah, hadirin, kata beliau, katsiran makturina ismuhu Al-Aziz ma'a Ar-Rahim kama fi surati Syu'ara wa ghairiha, falillahi azizun fi rahmatih, rahimun fi izzatih. Saya buat analogi seperti ini. Kalau ada orang, dia itu kuat, kekar, kokoh. Biasanya orang yang kuat seperti itu karakternya keras atau lembut, keras, biasanya keras. Nah, kalau hadir biasanya keras. Nah, Allah sandingkan kata Al-Aziz dengan kata Rahim. Allah itu satu sisi kuat, gak ada yang mampu mengalahkan, Pak. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah yakinkan kepada kita semua sampai 13 kali mengulang di dalam Al-Qur'an, di samping Allah itu Al-Aziz, Allah itu Ar-Rahim. Tapi Allah itu penyayang, Pak, lembut. Biasanya orang-orang yang kasih sayangnya besar sekali, Pak, lembut sekali. Biasanya kan itu bukan karakter orang-orang yang kokoh keras, Pak. Ini kata Al-Aziz disandingkan dengan kata Ar-Rahim, ini kata Syekh An-Najmi, justru ingin menyempurnakan sifat Al-Aziz Allah dan ingin menyempurnakan sifat Ar-Rahim Allah. Biasanya kalau orang yang lembut sekali, dia biasanya lemah. Biasanya orang yang kuat, kokoh, dia punya karakter keras. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia itu Al-Aziz, dia itu Ar-Rahim, Al-Azizur Rahim. Dia Allah itu kuat, kokoh, keras siksanya, tapi satu sisi Allah sampaikan Allah itu Ar-Rahim. Allah itu maha lembut.
Nah ini kata Syekh Ana, jadi kenapa di dalam Al-Quran Allah ungkapkan kata Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, lantas, nah ini diantara bahasa terpenting kita, bagaimana kita meneladani sifat Al-Aziz Allah ini. Yang pertama hadirin, siapa saja yang sudah memahami beriman kepada Allah Al-Aziz, man arada izza darain falyuti'il aziz, siapa saja yang menghendaki kemuliaan di dua negeri, dunia dan akhirat, maka taatilah Allah Al-Aziz. Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama dan sifat Allah Al-Aziz supaya kita faham kemana kita mencari kemuliaan. Hadirin, kemana kita mencari hakikat kebahagiaan kecuali hanya Dia, Allah Al-Aziz. Ini yang pertama. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, siapa saja orang yang beriman ketika tunduk kepada keagungan Allah, semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, justru bukan semakin rendah dirinya, Pak. Justru kan kita ketika sholat itu hadirin, posisi seperti apa dalam aktivitas kita yang kita itu benar-benar merendahkan kecuali dalam sholat kita, Pak. Kepala kita biasanya kan bagian anggota tubuh kita yang paling mulia itu biasanya orang apa, Pak? Kepala, Pak. Yang paling mulia ketika kita sholat, kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serendah-rendahnya. Tapi ingat, justru semakin rendah kita kepada Allah, semakin tunduk kita kepada Allah, semakin hina kita di depan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin mulia derajat kita, hadirin, diangkat derajat. Nah ini kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan seperti ini, wa'lam anna ala qadri ruku'ika khadi'an wa sujudika khashi'an, ketahuilah ketika engkau ruku, sujud, khusyuk, hadirin, tunduk kepada Allah, rendah serendah-rendahnya ketika kita ruku kepada Allah, sujud kepada Allah, yakunu izzuka fid dunya wal akhirah, maka itulah kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Makanya ketika seorang sahabat kan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin sekali bersanding dengan dirimu nanti di surga. Apa jawaban Nabi kepada seorang sahabat yang ingin bersanding dengan Nabi SAW? Kata Nabi ketika itu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantulah diriku andaikan engkau ingin bersanding bersamaku di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, maka perbanyak sujudmu. Semakin banyak sujud kita kepada Allah, semakin tinggi derajat kita nanti di surga Allah, diangkat derajat kita. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka sebaliknya seorang yang dia sombong, tidak mau sujud, tidak mau ruku kepada Allah Al-Aziz, maka merekalah yang akan mendapatkan kehinaan selama-lamanya. Karena tadi kemuliaan hanya ada di tangan Allah. Ketika para penghuni neraka ditanya kenapa mereka masuk ke dalam neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ditanya oleh para penghuni surga, kenapa kalian bisa-bisanya masuk ke dalam neraka Sakor ini, neraka yang menyala-nyala, begitu sangat pedih dan perih, api yang menyala-nyala itu. Jawaban para penghuni neraka, lam naku minal musallin, kami dulu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak mau ruku kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, maka kami berada di dalam neraka ini. Ketika orang dengan sombongnya tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah, maka merekalah yang akan terhina nanti di akhirat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, nah ini yang pertama, Pak. Kita mengenal Al-Aziz, maka akan semakin rendah hina kita di depan Allah. Justru semakin rendah kita di depan Allah, semakin bahagia sekali, karena kita sedang berhadapan dengan zat yang sangat tepat sekali, yaitu Allah Al-Aziz. Nah yang kedua, hadirin ikhwati iman, di antara makna takhalluk terhadap makna Al-Aziz itu, hendaklah setiap hamba dengan makna Al-Aziz ini, ia dapat merendahkan hatinya, tidak sombong di hadapan kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu semua hadirin, semua kemuliaan yang mungkin kita anggap mulia di dunia, mulai dari harta, ilmu, jabatan, hadirin, apapun yang kita anggap mulia, itu pemberian dari Allah Al-Aziz. Karena Allah yang memiliki kemuliaan, Allah yang menghendaki kemuliaan itu, maka
jadikanlah hati kita menjadi hamba yang rendah hati kepada hamba-hamba di sekeliling kita. Meskipun orang lain itu hadirin derajatnya lebih di bawah kita. Dulu saya pernah ceritakan kisah Imam Atha, seorang ulama tabi'in, ulama besarnya Mekah ketika itu. Satu waktu ketika beliau tawaf bertemu dengan orang asing yang orang itu gak kenal siapa Imam Atha. Berkenalanlah hadirin, berbincang lama. Orang-orang Mekah begitu segan karena hadirin begitu memuliakan, menghormati Imam Atha ketika itu. Gak berani ngobrol sama Imam Atha karena begitu wibawanya, ulama besarnya Mekah ketika itu. Orang ini gak kenal Imam Atha. Berbincang, berdiskusi. Tidak lama setelah itu, orang ini karena tidak mengenal Imam Atha, memberi nasihatlah kepada Imam Atha. Padahal Imam Atha itu ulama besarnya Mekah ketika ini. Kalau ada orang sekarang ketemu di Mekah dengan Imam Sudais misalnya, dia ngasih nasihat. Imam Atha dinasihati seperti itu, hadir lama. Kata para penduduk Mekah ketika itu, kami melihat Imam Atha dinasihati oleh orang asing itu, berjam-jam mendengar nasihat orang asing itu. Hadirin, beres dinasihati, Imam Atha malah berterima kasih, terima kasih nasihat yang sangat berharga sekali. Pulang saja tanpa mengenalkan dirinya, tanpa Imam Atha beres dinasihati kemudian bertanya kepada orang itu, apal tuh di dia sah? Enggak, lupa saja. Imam Atha malah berterima kasih, pulang saja. Baru penduduk Mekah ketika Imam Atha pulang memarahi orang, kamu tidak tahu siapa itu? Iya, ulama kita hari ini di Mekah, ulama besar. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin, meskipun tinggi ilmunya, tinggi jabatannya, besar hadirin, hartanya, apapun yang ia miliki, yang ia anggap mulia ketika di dunia, dia tidak akan menganggap itu adalah semata-mata hasil darinya, karena ada Allah Al-Aziz yang lebih pantas untuk mendapatkan segala kemuliaan itu, hadirin. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada Nabi SAW saja, manusia yang paling mulia, hadirin, manusia yang paling luhur kedudukannya. Apa kata Allah? La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alim. Janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad menunjukkan pandanganmu tergiur pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang-orang kafir. Janganlah engkau bersedih hati atas kesesatan mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Muhammad yang paling luhur kedudukannya saja diperintahkan oleh Allah, rendahkan hatimu di depan orang-orang beriman. Hadirin, dilarang Nabi SAW memiliki sedikit pun kesombongan di dalam hatinya. Apalagi kita, yang derajatnya jauh di bawah Nabi SAW. Makanya di dalam hadis dari Nabi SAW mengatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa saja yang merendahkan hatinya karena Allah, hadirin, justru Allah akan angkat derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbar wadha'ahullah. Siapa yang sombong angkuh, maka Allah akan hinakan derajatnya. Itu hadirin rumus kehidupan. Nah, atau di dalam riwayat lain, ini ada Nabi pernah mengatakan, ini kata Imam Albani, hadisnya hasan. Ma min adamin illa fi ra'sihi hikmah. Setiap manusia itu di kepalanya itu ada hikmah. Dan hikmahnya itu berada dalam genggaman para malaikat, Pak. Dipegang hikmah itu oleh para malaikat. Fa idza tawadha'a, kalau manusia itu tawadhu, dia rendah hati, tidak sombong, Pak, tidak angkuh, maka akan dikatakan kepada para malaikat, irfa hikmatah. Hei malaikat, angkat hikmahnya. Dia akan semakin mulia, Pak, berwibawa ketika dia rendah hati. Tapi ketika idza takabbar, ketika dia sombong, angkuh, mungkin dengan ilmu, dengan jabatan, dengan harta yang dimiliki, maka akan dikatakan kepada para malaikat, da' hikmatah, lepaskan hikmahnya, sehingga di mata manusia dia akan terhina, rendah, dicemooh oleh orang-orang karena kesombongan yang dimiliki. Sebaliknya, maka orang yang mengenal Allah Al-Aziz tidak akan pernah, Pak, hatinya sombong, jumawa dengan apapun yang ia miliki. Dia tahu segala kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Nah, kemudian
Ini yang terakhir, ketika kita faham bahwa kemuliaan itu hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kemuliaan itu dalam ilmu. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang akan diangkat derajatnya itu ilmu, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, terasa oleh kita, hadirin. Mungkin dulu kita belum rajin, Pak, sholat berjamaah. Tapi ketika kita semakin belajar mengenal Allah, mengenal Islam, kita sedikit demi sedikit mau sholat ke masjid, sedikit demi sedikit mulai rajin ke masjid, sedikit demi sedikit sudah mulai menikmati sujud, hadirin. Sedikit demi sedikit sudah mulai bersyukur berada menjadi seorang muslim. Itu karena ilmu, hadirin. Ini pentingnya ilmu. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman. Orang siapa saja yang beriman kepada Allah diangkat derajatnya. Tapi kalau dia beriman kemudian dia berilmu, maka derajatnya akan lebih ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengenal Allah, dia mengenal syariat, akan diangkat derajatnya lebih mulia lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kalian kerjakan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, nah inilah 3 nih cara mengamalkan sifat Al-Aziz. Siapa saja yang sudah mengenal Al-Aziz, hadirin Bapak Ibu semua, pasti akan semakin taat kepada Allah. Yang kedua, siapa saja yang mengenal Allah Al-Aziz, yang maha kokoh, maha kuasa, maha kuat, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah, satu zat pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan senang untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, Pak. Karena semakin rendah kita di hadapan Allah, maka akan semakin mulia hidup kita. Dan yang terakhir, carilah kemuliaan itu diantaranya melalui ilmu. Jangan pernah berhenti, hadirin, untuk selalu mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang syariatnya, mempelajari tentang perintah dan larangannya. Karena disitulah kemuliaan-kemuliaan kita yang akan kita raih di dunia dan akhirat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin, hadirin Bapak Ibu semua, yang bisa saya sampaikan. Nah, insyaallah nanti kita masuk, hadirin, kepada makna yang lain. Nih, sifat Allah Al-Jabbar. Jadi nama masjid, Masjid Al-Jabbar. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain, hadirin, di makna dan nama dan sifat Allah Al-Jabbar. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, silakan mungkin hadirin Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah.